Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita bergabung kembali di channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah memohon belas kasihan Tuhan secara terus-menerus hingga wabah corona ini berakhir. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 18 Desember 2021, Pekan Advent ketiga, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa Pekan ketiga Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mada. Datanglah penebus kami yang lama sudah dinanti. Lahirlah dari Maria, dari perawan nirmala. Meski tak mengenal pria, Maria mengandung putra. Berkat kuasa Roh Allah, Kristus menjelmalah sudah. Engkau yang setara Bapa sedari dahulu kala, kini menjadi serupa dengan kami manusia. Terpujilah Yesus Tuhan sepanjang segala zaman. Bersama Bapa dan Roh-Nya tetap jaya selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kepadamu ku arahkan hatiku, ya Tuhan. Datanglah dan lepaskanlah aku. Kepadamu aku berlindung. Mazmur 106. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel dengan perantaraan Yesus Kristus. Ia mewartakan kabar gembira kepada mereka, yakni damai-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Hendaknya semua orang yang ditebus Tuhan mewartakan bahwa Tuhan menebus mereka dari tangan penindas, bahwa Tuhan menghimpunkan mereka dari segala negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ada yang mengembara di padang belantara dan merantau di gurun gersang. Mereka tidak menemukan kota untuk didiami. Mereka lapar dan haus. Surutlah nafsu hidup mereka. Tuhan menghantar mereka ke jalan yang lurus, sampai ke kota yang dapat mereka diami. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan meredakan dahaga
dan melimpahkan kebaikan kepada yang lapar. Ada yang meringkuk dalam kegelapan, terkurung dalam besi yang menyiksa. Sebab mereka memberontak terhadap perintah Tuhan dan mencemoohkan nasihat Allah yang Maha Tinggi. Tuhan menghajar hati mereka dengan kekerasan. Mereka tergelincir dan tiada yang menolong. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari dalam kegelapan dan mematahkan belenggu mereka. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan mengempur pintu-pintu perunggu dan menghancurkan palang pintu besi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepadamu kuarahkan hatiku, ya Tuhan. Datanglah dan lepaskanlah aku. Kepadamu aku berlindung. Berikanlah ganjaran kepada umat yang menantikan Dikau, ya Tuhan, dan nyatakanlah kebenaran para nabi-Mu. Ada yang jatuh sakit karena kelakuan yang bejat, dan disiksa karena kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan sudah mendekati pintu maut. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menyembuhkan mereka, untuk melepaskan mereka dari penyakit. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya.
dan mewartakan karyanya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka mempersembahkan kurban syukur dan menyiarkan perbuatan Tuhan dalam nyanyian gembira. Ada yang mengarungi laut dengan kapal dan berniaga di lautan yang luas. Mereka melihat perbuatan Tuhan, karyanya yang agung terhadap naga laut. Ia memberi perintah maka bangkitlah angin. Angin badai yang melambungkan ombak. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke dalam jurang. Mereka gemetar karena terancam bahaya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan hilanglah segala ketangkasan mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan meredakan taufan menjadi angin sepoi-sepoi. Sehingga tenanglah gelombang-gelombangnya. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan yang dituju. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Dan mewartakan karyanya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka meluhurkan Tuhan dalam himpunan umat. Dan memuji Dia dalam majelis para tua-tua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berikanlah ganjaran kepada umat yang menantikan Dikau ya Tuhan. Dan nyatakanlah kebenaran para nabi-Mu. Berbaliklah sejurus ya Tuhan. Janganlah lambat mendatangi hamba-hamba-Mu. Tuhan mengubah sungai menjadi kering seperti padang gurun. Dan pancaran air menjadi tanah gersang.
Tuhan mengubah tanah yang subur menjadi tanah asin. Karena kejahatan para penduduknya. Tuhan mengubah padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran air. Tuhan menempatkan orang-orang yang lapar di sana. Mereka mendirikan kota untuk didiami. Mereka menabur di ladang dan membuat kebun anggur. Mereka memetik hasil yang berlimpah. Tuhan memberi berkat dan mereka berkembang biak. Dan ternak mereka tidak berkurang. Tetapi yang berkurang dan yang melenyap dari mereka ialah penindasan, bahaya, dan duka. Tuhan merendahkan orang yang terkemuka dan menyesatkan mereka di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin ditempatkan Tuhan di kediaman yang aman. Dan suku mereka dijadikan makmur seperti kawanan domba. Hendaknya orang jujur menyaksikannya dan bersuka cita. Tetapi orang jahat hendaknya tutup mulut. Barang siapa bijaksana akan mendengarkan semuanya ini dan merenungkan segala kemurahan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbaliklah sejurus ya Tuhan, janganlah lambat mendatangi hamba-hamba-Mu. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya, bab 46 ayat 1-13. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebus sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan, yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel.
Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat alat dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purba kala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-50. Bagaimana orang yang tak berpenghiburan harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Aku rindu akan kegembiraan damai. Aku mohon anak-anakmu yang telah engkau segarkan dalam cahaya penghiburan. Berilah dan curahkanlah kegembiraan yang suci, maka jiwa hambamu akan penuh dengan sukacita dan tidak akan berhenti memujimu. Tetapi apabila engkau mengundurkan diri, seperti yang telah berkali-kali engkau lakukan, maka tak dapatlah hambamu bergerak maju dalam menempuh jalan perintah-perintahmu, tetapi lebih suka ia berlutut dan menebah-nebah dada. Sebab sekarang keadaannya tidak seperti kemarin, dan kemarin dulu, sewaktu cahayamu masih bersinar di atas kepalanya.
dan di bawah bayangan sayap-Mu ia dilindungi terhadap serbuan godaan-godaan. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan secara terus-menerus hingga wabah corona ini berakhir. Kita arahkan juga pandangan kita kepada warga masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga kesulitan yang mereka alami bisa mereka atasi berkat bantuan dari Tuhan. Kita berdoa juga bagi mereka yang terpuruk karena dosa-dosa mereka yang membelenggunya. Semoga Tuhan memberikan rahmat, iman, pengharapan, dan kasih kepada mereka. Dan kita pun juga berdoa bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, perawan tak bernoda telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu dengan kekuatan Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan perawan Maria dan mentaati kehendak-Mu dengan rendah hati. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.